Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita semua siap diberkati, yang siap lambaikan tangan saudara. Ya, yang tidak ada kendala, tolong kameranya on ya. Ya, saya senang kalau morning call di HOG ini pesertanya banyak ya, meskipun hari ini juga ada beberapa yang tidak join, tapi banyak ya. Boleh yang tidak ada kendala, kameranya on ya. Oke, kita akan sama-sama renungkan hal ini, hidup yang diubahkan. Nah, saudara, di tahun penuaian ini, ya, kita akan menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Dan kita pun juga akan menuai hidup kekal, menuai janji Tuhan, menuai berkat. Dan berbicara tentang menuai jiwa, saudara, kesaksian hidup kita itu sangat penting. Ya, bagaimana hidup yang diubahkan. Dan hari ini saya ajak kita untuk merenungkan bagaimana hidup yang diubahkan itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan melihat nats kita terlebih dahulu, ya. Kita akan baca sama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Katakan amin. Nah, saudara, ada seseorang yang bernama Sakeus. Dia menerima berkat yang luar biasa, berkat spesial, berkat yang sangat mahal, yaitu keselamatan bagi seisi rumahnya. Ingat, berkat terbesar itu bukan uang, bukan harta, tetapi berkat terbesar itu adalah keselamatan bagi kehidupan kita. Sakeus mengalami itu, ya. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang terutama melebihi apapun dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus pernah berkata dalam Matius 16 ayat 26, ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya. Hari ini kita belajar tentang kehidupan Sakeus yang diubahkan oleh Tuhan. Dan bukan berhenti sampai hidupnya saja, tetapi perubahan Sakeus ini membawa dampak yang besar bagi seisi rumahnya, bagi banyak orang. Ada 3 hal penting dari kisah Sakeus, ya. Yang pertama, perhatikan ayat yang ketiga. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Hal yang pertama adalah kerinduan untuk mencari Tuhan adalah dasar untuk menerima yang terbaik, saudara. Ya, kerinduan itu sangat penting. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintas, ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan Alkitab mencatat bahwa ia adalah seorang yang kaya. Saudara, mari kita definisikan orang kaya itu seperti apa. Yang pertama, orang kaya itu jelas dia punya banyak uang dan dia punya banyak harta. Ya. Orang kaya itu
dengan uangnya, dengan hartanya, dia bisa dapatkan apa saja kalau dia mau, saudara. Dia bisa beli apapun, dia bisa lakukan apapun, ya. Namun, yang luar biasa adalah Sakeus, kepala pemungut cukai ini, orang kaya ini, dia berusaha untuk melihat Yesus. Orang yang dalam kondisi baik, secara ekonomi mapan, bahkan berlimpah-limpah. Tapi ayat yang ketiga ini mencatat bahwa ia ingin mengetahui siapa Yesus. Ia ingin mengenal Yesus lebih lagi. Ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ada orang yang ketika susah dia mencari Yesus, mencari Tuhan. Tapi begitu Tuhan pulihkan keadaannya, begitu Tuhan berkati usahanya, begitu dia mulai sibuk dengan pekerjaannya itu, dia mulai kehilangan kerinduan untuk mencari Tuhan. Saudara, saya percaya yang terjadi dalam kehidupan Sakeus ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Karena Alkitab berkata gini, karena Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Bisa saja sebelumnya dia telah sering mendengar cerita atau berita-berita tentang Yesus. Dia bisa saja mendengar bagaimana Simon, ya, di pantai Danau Genesaret, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi Simon dan teman-temannya ini cari ikan tapi nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu Simon menjawab, sudah semalam-malaman kami cari ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, kami akan melakukannya juga. Dan ternyata benar, ketika Simon ini taat kepada apa yang Yesus katakan, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Mungkin sebelumnya juga Sakeus pernah mendengar cerita tentang ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, dibawa datang kepada Yesus sampai bongkar atap, dan Yesus menyembuhkan. Dia juga pernah mendengar cerita bagaimana Lewi, seorang pemungut cukai, juga meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Dan dia pun mungkin pernah mendengar juga bagaimana ada seorang perwira Kapernaum yang mencari Yesus karena hambanya yang sakit, dan Yesus pun menyembuhkan. Saudara, ini adalah kerinduan dalam kehidupan Sakeus. Ada apa dengan Yesus? Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itulah yang ada dalam hati Sakeus, saudaraku. Ada kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, masih adakah kerinduan untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Seorang bernama Charles Spurgeon, dia berkata demikian, jika aku mencari Tuhan, itu adalah bukti yang jelas bahwa Tuhanlah yang pertama-tama mencari aku dan menemukan aku. Menaruh kerinduan dalam hatiku untuk aku datang mencari Dia. Ya. Jadi Tuhan yang mencari kita terlebih dahulu, lalu menemukan kita, dan Dia menaruh kerinduan dalam hati kita untuk datang mencari Dia. Saudara, ada sebuah penelitian di Amerika Serikat bahwa orang-orang yang rajin datang beribadah itu relatif lebih sehat dibanding yang tidak suka ke gereja. Ini hasil penelitian loh ya, saudaraku ya. Ya, karena ketika memuji menyembah Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Lalu dia ketika mendengar firman, diajarkan tentang bagaimana hidup yang benar, hidup yang baik. Diajar bagaimana menjaga hati, diajar bagaimana jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam kepahitan,
jangan hidup dalam dosa. Lalu juga diajar bagaimana memperhatikan bait Roh Kudus ini, pola makan, pola hidup yang baik, ya. Hal itu akan memberikan ketenangan, saudaraku, dan kemenangan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan? Saudara, jangan pernah berhenti merasa lapar dan haus, ya. Tapi kita harus terus mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Karena Alkitab berkata, orang yang lapar dan haus, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kerinduan yang besar ini terus ada dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Terus setia juga dalam morning call, ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa dipulihkan, orang-orang yang datang kepada Tuhan. Karena itu Anda yang sudah join morning call, terus komitmen, tetap semangat, saudaraku, ya. Ajak orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang selama ini perlu dipulihkan, ajak mereka juga ikut morning call, supaya mereka juga punya kerinduan yang sama untuk mencari Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita belajar apa dari kisah Sakeus? Sikap kita akan menentukan apakah kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, ayat ini berkata, maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, nah saudara, saya percaya ini adalah satu contoh sikap yang benar, sikap yang baik, saudara. Saya tunjukkan sebuah riset dari seorang bernama Kermit W. Luke. Ya, 4 faktor yang menentukan sukses seseorang. Yang pertama adalah IQ atau tingkat kecerdasan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Namun yang keempat, yang memegang peranan penting atau persentase terbesar, yaitu 93%, adalah sikap pribadi. Jadi sikap pribadi ini sangat penting. Coba kita lihat, apa sih sikap pribadi itu? Sikap pribadi itu adalah sikap yang terus atau tetap berusaha. Mari saudara, ketika menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan kita, menghadapi rintangan, mari kita punya sikap yang benar ini, tetap berusaha, tidak mengeluh. Siapa di sini yang tidak mengeluh? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tapi banyak yang belum angkat tangan, ya. Kalau nggak angkat tangan artinya kadang-kadang ngeluh, ya. Kadang-kadang ngeluh, ya. Ayo kita berubah, ya, saudaraku, ya. Mulai sekarang jangan mengeluh. Tetap bertahan. Tetap berjuang. Ya, berapa waktu yang lalu sudah lama Othniel pernah sampaikan firman tentang resilience, ya, memiliki daya tahan menghadapi apapun. Tetap bertahan, ya. Ku tak akan menyerah. Apa lanjutnya? Kok lupa saya? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, tetap bertahan, terus berjuang, dan sabar menuju sasaran. Semua berkat yang mahal itu diterima oleh Sakeus karena kalimat kuncinya adalah ia mau berusaha dan tidak melihat hambatan yang ada dalam kehidupannya. Dia tidak putus asa.
Saudara, meskipun dia punya kerinduan, tetapi kalau tidak punya sikap yang baik, sikap yang benar, tidak bisa. Sebenarnya kalau kita menganalisa kehidupan Sakeus ini, sebenarnya itu banyak loh halangannya. Yang pertama apa? Badannya pendek. Sehingga ia tidak berhasil melihat Yesus dalam kerumunan itu. Ya, itu halangan. Orang bisa saja kan, wah enggak bisa lah, susah lah. Lalu yang kedua, bisa saja Sakeus ini berpikir, aku ini kan orang kaya loh, aku ini orang terpandang loh. Masa aku harus lari-lari kejar Yesus, apalagi naik pohon? Nanti orang bilang apa? Saudara, seringkali tanpa sadar kita itu terlalu takut dinilai orang, saudaraku. Kita itu takut kata-kata orang, ya. Tapi hari ini kita belajar, singkirkan semua halangan itu. Jangan dengar kata-kata orang yang melemahkan saudara, tapi dengar kata-kata Tuhan yang terus akan mendorong saudara untuk maju. Ya, bisa saja Sakeus juga berpikir, nanti aku sudah susah-susah lari-lari, panjat pohon, nanti Yesus nggak jadi lewat, kan percuma. Ya, ada juga kadang orang-orang yang demikian, saudaraku. Kayaknya nggak mungkin lah, ngapain? Nanti aku sudah coba usaha ini, coba lakukan ini, persiapkan ini, nanti belum tentu berhasil, nanti gagal. Gitu kan. Belum apa-apa sudah menyerah, belum apa-apa sudah takut. Ya, waktu itu dalam pembicaraan Othniel bilang gini, kalau orang nggak berani melangkah, nggak berani mencoba, belum apa-apa sudah takut, maka dia sudah 100% gagal. Wah, luar biasa ini. Othniel itu sering mengucapkan kata-kata hikmat ya, saudaraku ya. Papinya juga belajar. Tapi kalau orang itu mau nyoba, minimal gagal itu kemungkinannya cuma 50%, tapi 50%-nya itu berhasil. Ya. Ayo saudaraku, jangan takut ya, harus terus berjuang. Ada 3 model sikap. Sikap positif menghasilkan hal yang positif, sikap yang rata-rata atau acuh tak acuh menghasilkan hal yang rata-rata, tapi sikap negatif juga akan menghasilkan hal yang negatif. Karena sikap itu adalah motor dari diri kita yang sesungguhnya. Mari saudara, kita memiliki sikap yang benar. Anda pasti sering mendengar cerita tentang Mike Tyson ya. Saya ingat ketika satu kali ada seorang lawan yang harus berhadapan dengan dia. Kan biasanya kalau petinju sebelum tarung, sebelum tanding itu kan pemanasan dulu kan, sambil bergaya, sambil gerak-gerakkan badan. Tapi sebenarnya itu bukan cuma bergaya ya, tapi itu istilahnya lagi perang, urat saraf, saudara. Nah, Mike Tyson memandang mata lawannya dengan tajam. Tetapi orang mengamati musuh Mike Tyson ini nggak berani lihat mata Mike Tyson. Dan banyak orang memprediksikan dia ini nggak akan menang. Benar, saudara. Baru di ronde pertama, dia sudah kalah. Dia sudah KO, saudara. Ya. Setelah kita lihat apa yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Israel keempat, bernama Golda Meir. Ya. Dia pernah mengucapkan kalimat yang luar biasa ini. Yang dimiliki negara saya hanyalah semangat. Kami tidak punya uang dari minyak, tidak punya tambang yang menghasilkan kekayaan besar dalam tanah. Kami tidak punya dukungan opini publik yang menguntungkan. Yang dimiliki Israel adalah semangat rakyatnya. Dan kalau rakyat kami kehilangan semangatnya, bahkan Amerika Serikat pun tidak bisa menyelamatkan kami. Ya, semangat bagi dia, semangat rakyatnya itu yang nomor 1. Itulah sikap yang benar, sikap yang baik, saudaraku. John C. Maxwell juga pernah berkata, masalah Anda yang sebenarnya bukanlah masalah yang sedang kau hadapi. Jadi bukan problemnya, bukan. Tapi masalah Anda yang sebenarnya adalah sikap Anda ketika menghadapi masalah itu. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi tantangan, masalah yang besar. Jangan pikirkan atau jangan jadikan itu sebagai satu penghalang dalam kehidupanmu.
ya, tapi jadikan itu sebagai satu alat Tuhan untuk memproses dan untuk membuat saudara lebih baik lagi. Jadikan itu sebagai batu gerinda yang akan membuat saudara semakin tajam, bukan semakin hancur, saudara. Coba diklik lagi selanjutnya. Ya, saudara pernah mendengar ini ya. Menurut ilmu penerbangan, tawon atau juga kumbang itu nggak mungkin bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Karena perutnya gendut, sayapnya pendek. Tidak proporsional. Nggak mungkin bisa terbang. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tawon atau kumbang itu bisa terbang? Klik sekali lagi. Jawabannya apa, saudara? Jawabannya apa, saudara? Karena tawon tidak tahu ilmu penerbangan. Anda bisa bayangkan, kalau tawon tahu ilmu penerbangan, aku nggak mungkin bisa terbang, aku nggak bisa terbang. Secara ilmu penerbangan, aku nggak mungkin bisa terbang. Saudara, berapa banyak pikiran kita ini loh, saudaraku. Nggak bisa, nggak mungkin. Ya, kalau yang ini aku bisa, kalau yang itu aku nggak bisa. Kalau yang ini mungkin, kalau yang itu nggak mungkin. Saya pernah memberikan satu contoh ya, ilustrasi ya, bagaimana misalnya di sini siapa? Ya Andri ya. Puji Tuhan, tak jadiin contoh Andri ya, karena udah kelihatan wajahnya. Misalnya di gereja ya, Andri coba angkat speaker yang kecil, kuat nggak? Kuat Pak. Coba angkat 2, kuat nggak? Kuat Pak. Coba angkat itu speaker yang subwoofer yang di depan panggung, wah nggak kuat Pak. 2, apalagi nggak kuat. Ya, pertanyaannya kan gini, Andri bilang kuat, yang ini kuat, yang itu nggak kuat. Dia sedang ngukur barang-barang itu dengan kekuatannya siapa? Dengan kekuatannya sendiri. Ya, berapa banyak kita juga dalam menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menjalani kehidupan ini, kita juga ngukur semuanya dengan kekuatan kita. Karena itu, kita merasa kalau yang ini aku mampu, kalau yang itu aku nggak mampu. Kalau yang ini aku bisa, yang itu aku nggak bisa. Tapi mari kita ukur segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Ya, katakan kepada saya, kalau kita ukur segala sesuatu dengan kekuatannya Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kita? Mari saudara, sikap kita itu sangat penting. Sikap kita akan menentukan apakah kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan atau tidak. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kita belajar dari Sakeus. Yang ketiga adalah ketaatan kita membuka pintu berkat. Ya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi setelah Yesus berkata kepada Sakeus, turun, aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun. Saudara, saya percaya kalau waktu itu Yesus juga berkata, tetaplah engkau tinggal di atas pohon, aku yang akan naik menjumpai engkau. Sakeus juga akan taat, saudara. Coba diklik selanjutnya. Saudara, saya selalu ingat apa yang diajarkan oleh Bapak rohani kita, almarhum Pendeta David Cakra. Ya, dia mengajar, dia berkata demikian, jangan mengerti dulu baru taat, tetapi taatlah meskipun belum mengerti. Ya, kalau orang sudah ngerti dulu baru mau melakukan, ya semua orang bisa, saudaraku. Yang membedakan kita dengan orang lain, yang membedakan kita dan yang ketika Tuhan berkata orang yang beriman itu adalah justru kadangkala sesuatu itu kita belum mengerti, kita nggak mudeng, tetapi kita mau taat melakukan itu. Nah, itulah ketaatan yang sejati. Next.
karena ketaatan mendatangkan berkat. Katakan sama-sama, ketaatan mendatangkan berkat. Lalu sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ya, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketaatan dalam hal apa? Dalam segala hal. Ayat ini berkata, ketika engkau mendengar baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku akan mengangkat engkau dan segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagian. Mari saudara, kita mau belajar untuk hidup dalam ketaatan. Jangan cuman mau berkatnya, tetapi taatnya tidak mau, saudaraku. Latih diri kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita taat, maka hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita taat, hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Ada penyebab ketidaktaatan. Yang pertama adalah pikiran. Ya. Kalau nanti Anda baca dalam 1 Samuel 13 ayat 8 dan seterusnya, bagaimana Saul melanggar perintah Tuhan. Allah pilih Saul bukan dan saat itu dalam satu peristiwa Israel itu harus berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin sudah berkumpul untuk menyerang, tapi Samuel ini nggak datang-datang. Samuel ini kan tugasnya mempersembahkan korban. Jadi bingung, mereka itu panik. Dan pada saat itulah Saul memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan selesai itu Samuel datang dan menegur Saul dengan keras. Tapi Saul berkata apa? Pikirku. Ya, dia takut sama rakyat. Dan dia berkata, maka pikirku. Nah, pikiran kita ini loh saudara, yang seringkali mendahului Tuhan. Ya, Tuhan mau kerja dalam kehidupan kita, tapi pikiran kita seringkali mendahului, sehingga kita tidak melakukan, sehingga akhirnya kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Kadang mata kita bisa melihat, telinga kita tajam, hati kita tahu, tapi ketika sampai di pikiran, akhirnya kita tidak taat. Pikirku, kita udah sering dengar firman, berulang kali diajari firman, sebenarnya sudah nangkep, tetapi ketika mulai dipikir, akhirnya jadi nggak taat sama Tuhan. Ya, dalam hal memberi misalnya, ya, mulai dipikir, ya, wah, kok ternyata berkatku besar, kalau kembalikan persepuluhan kok nggak kecil juga ya, kok besar juga ya. Waduh, ini eman-eman juga nih. Nah, mulai dipikir-pikir seperti itu, akhirnya seseorang tidak taat kepada Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita tidak taat dan mengalami seperti Saul. Kalau nanti Anda baca dalam ayat 13-14, ya, ayat yang tadi, kembali ke slide, Tuhan tidak berkenan kepada Saul, saudara. Dan apa? Rencana Tuhan batal atas hidup Saul. Dulu Saul dipilih menjadi raja, itu bukan ambisi Saul. Tuhan yang pilih Saul. Tapi karena ketidaktaatan Saul, rencana Tuhan batal atas hidup Saul. Dan akhirnya Tuhan gantikan Saul dengan seorang yang berkenan kepadanya, yaitu Daud. Waspada dengan ketidaktaatan melalui pikiran kita. Lalu yang kedua, penyebab orang tidak taat itu, yang kedua adalah alasan. Dalam Kejadian 9 ayat 18-29, kita mengikuti cerita tentang Nuh, ya.
Jadi Nuh itu punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan suatu kali Nuh itu mabok dan Nuh itu telanjang, saudaraku. Ham kena kutuk karena melihat ketelanjangan ayahnya. Dan bagi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ham ini merupakan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya, sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Memang faktanya ayahnya itu telanjang. Tetapi dia bersalah karena dia itu beralasan, saudara. Dia juga bersalah karena dia melihat dan dia memperkatakan itu kepada orang lain. Kalau di gereja, misalnya di KUL ya, gembala KUL saudara itu punya banyak kelebihan, tetapi juga punya kelemahan. Ya, saya sebagai seorang gembala juga punya kelemahan. Jangan sampai kita tahu kekurangan pemimpin kita dan kita memperkatakan itu kepada orang-orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, apa yang membuat seseorang tidak taat? Perkataan. Bilangan 14 ayat 23. Ya. Bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian karena perkataan mereka. Kenapa? Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara, bersungut-sungut itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersungut-sungut, artinya kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Ya. Hati-hati, saudaraku. Jadi yang ketiga, perhatikan ini, renungkan ini baik-baik. Bahwa ketaatan kita akan membuka pintu berkat dalam kehidupan kita. Rindu untuk menerima berkat yang terbaik, amin saudaraku. Dan rindu untuk mengalami seperti Sakeus, hidupnya diubahkan, seisi rumahnya diselamatkan. Kita punya tugas di tahun penuaian ini, menjangkau orang-orang yang perlu dijangkau dan diselamatkan. Ya, mari saudara, biarlah hidup yang diubahkan membawa kita juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, kemarin saya melayani seseorang. Beberapa minggu ini, Tuhan itu pertemukan kami dengan orang-orang yang perlu didoakan, perlu dilayani, perlu dilepaskan. Ya, jadi ingat zaman dulu ya, zaman kita buat HMC itu ya. Nah saudara, ada seseorang yang kami doakan dan dia berkata, Pak, aku mau dipulihkan. Ya, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, dan hal-hal yang terjadi saya urut ternyata dalam keluarganya. Dan saya katakan, kalau sesuatu terjadi dari nenek moyang sampai orang tua sampai ke kita, itu terjadi terus-menerus, itu namanya kutuk. Dan kalau hari ini engkau bertobat, maka kutuk itu akan berhenti atas hidupmu. Tapi kalau engkau tidak bertobat, kutuk itu akan terus lanjut kepada keturunanmu. Dan singkat cerita, dia bertobat, dia alami kelepasan, ya, dibebaskan dari segala yang jahat, dari segala dosa, dari segala roh-roh nenek moyang. Sampai ketika didoakan, maaf, dia itu muntah dan sampai ada darahnya, saudaraku. Tapi yang saya mau saksikan apa? Setelah dia beres, pulih, hatinya damai, dan dia berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Ya. Saudara, dia punya kerinduan, Pak, aku rindu keluargaku juga dipulihkan. Dia bawa keluarganya juga untuk mengalami pemulihan, didoakan, dan dipulihkan Tuhan. Saya sampai katakan kamu itu seperti cerita wanita Samaria yang baru saja ketemu Yesus. Lalu hidupnya diubahkan, dia bertobat, dan dia lari ke kotanya, cerita ke orang-orang. Lalu singkat cerita, Alkitab catat, seisi kota itu akhirnya percaya kepada Yesus. Saudara,
berapa lama kita udah ikut Yesus dan berapa jiwa yang sudah kita bawa datang kepada Tuhan. Ya, saudara, inilah hidup yang diubahkan dan membawa dampak kepada banyak orang. Saya percaya semua kita juga akan diubahkan dan hidup kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Slide terakhir, inilah 3 hal penting dari kisah Sakeus, saudaraku. Ya, perhatikan ini, renungkan ini. Kerinduan mencari Tuhan adalah dasar untuk menerima yang terbaik. Sikap kita menentukan apakah kita menerima yang terbaik atau tidak, dan ketaatan kita membuka pintu berkat.